Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS. Materi kali ini yaitu tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional, di mana kegiatan perdagangan ini muncul karena adanya beberapa unsur perbedaan wilayah, seperti misalkan perbedaan jenis kebutuhan, perbedaan potensi alam, dan perbedaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Di mana perdagangan itu bisa dikatakan sebagai kegiatan atau proses pertukaran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kegiatan perdagangan dan pemasaran ini mempunyai peran penting tentunya terhadap perkembangan suatu daerah, di mana usaha perdagangan ini dapat mempertinggi nilai suatu barang, bisa juga mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat dalam jenis dan kualitas barang, serta memperluas pergaulan hidup antar manusia, memperluas pergaulan hidup antar daerah, dan bahkan memperluas pergaulan hidup antar negara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau pengertiannya adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau dengan lembaga suatu daerah dengan pulau lainnya, tetapi masih dalam satu batas wilayah negara. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar daerah atau antar pulau sangat membantu penyebaran barang dan jasa ke wilayah lain sesuai dengan kebutuhannya. Di mana perdagangan antar pulau ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk. Ya. Penduduk suatu pulau tentunya berbeda kebutuhannya dengan penduduk pulau yang lainnya. Inilah yang menyebabkan adanya perdagangan antar satu pulau dengan pulau yang lainnya. Contoh misalkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, di mana Pulau Jawa memiliki lumbung padi, ya, sedangkan Pulau Sumatera memiliki perkebunan karet. Nah, di antara dua pulau ini saling membutuhkan, maka mereka melakukan perdagangan antar pulau guna memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Kemudian kita lihat kebijakan perdagangan dalam negeri. Kebijakan perdagangan dalam negeri ini paling sedikit mengatur tentang pertama yaitu pengharmonisan peraturan, pengharmonisan standar dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah atau daerah dengan daerah. Ini kebijakan perdagangan dalam negerinya. Kebijakan perdagangan dalam negeri yang kedua yaitu adanya penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus barang. Kemudian kebijakan perdagangan dalam negeri yang ketiga yaitu adanya pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Nah, ini kebijakan-kebijakan dalam negeri dalam bidang perdagangan antar pulau. Kemudian berikutnya tujuan peraturan perdagangan dalam negeri tersebut. Ya. Apa saja tujuannya? Pertama, tujuannya adalah memperluas jangkauan pasar, di mana perdagangan antar pulau ini akan memberikan kesempatan kepada produsen, ya,
untuk memperluas daerah pemasaran produknya. Misalnya minyak kelapa sawit ya diproduksi di Pulau Sumatera, kemudian dijual di Pulau Jawa, ya dijual ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau yang lainnya. Nah, ini memperluas jangkauan pasar. Ini tujuan peraturan perdagangan dalam negeri yang pertama. Tujuan yang kedua adalah tentunya mendapat keuntungan. Dengan luasnya daerah pemasaran dari sebuah produk, ini akan meningkatkan jumlah penjualan sehingga bisa meningkatkan jumlah keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh ini tentunya akan membuat si produsen suatu barang atau jasa itu meningkatkan kualitasnya. Selain itu, dengan perbedaan tempat juga, ini juga akan memunculkan perbedaan harga tentunya ya. Perbedaan harga yang lebih tinggi, perbedaan harga itu ini bisa meningkatkan jumlah keuntungan juga. Ya, itu. Berikutnya yang ketiga atau yang C, yaitu adanya faktor pendorong perdagangan antar pulau. Apa saja faktor-faktornya yang mendorong perdagangan antar pulau? Yang pertama adalah adanya perbedaan harga antar pulau, ya. Di mana harga barang dan jasa di setiap pulau itu berbeda-beda. Pada suatu pulau, suatu barang itu bisa murah. Di suatu pulau yang lain, justru barang tersebut bisa mahal. Nah, perbedaan harga inilah yang akan mendorong pedagang untuk menjual produknya ke pulau lain karena mengejar keuntungan yang lebih besar. Itu yang pertama. Faktor yang kedua, faktor pendorong dari perdagangan antar pulau, yaitu adanya perbedaan kepemilikan faktor produksi. Ya. Di mana setiap pulau itu mempunyai perbedaan sumber daya alam. Ya. Sehingga mereka ini melakukan atau memiliki faktor produksi yang berbeda. Ya. Misalnya Pulau Kalimantan ini mempunyai sumber daya tambang batu bara. Sedangkan di Pulau Jawa terdapat pembangkit tenaga listrik yang membutuhkan pasokan batu bara tersebut. Nah, maka dari itu batu bara yang ada di Kalimantan ini harus dikirim ke Pulau Jawa. Nah, inilah perbedaan kepemilikan faktor produksi, ya. Kemudian berikutnya yang keempat atau yang D, manfaat perdagangan antar pulau. Apa saja manfaat dari adanya perdagangan antar pulau ini? Yang pertama manfaatnya adalah memperbanyak lapangan kerja untuk masyarakat. Ini tentunya yang sangat diharapkan oleh masyarakat, ya. Dengan adanya perdagangan antar pulau, ini memperbanyak lapangan kerja tentunya. Perdagangan antar pulau akan mendorong peningkatan jumlah produksi. Kemudian produksi yang meningkat tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Maka dari itu akan mengurangi jumlah pengangguran dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, ini manfaat perdagangan antar pulau. Manfaat yang kedua dari perdagangan antar pulau yaitu mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan adanya perbedaan sumber daya alam tadi yang sudah kita bahas, ya, maka setiap pulau itu memiliki kelebihan dan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Misalnya Pulau Jawa tadi ya merupakan penghasil beras, ya. Sedangkan Pulau Kalimantan merupakan penghasil kayu. Maka beras diperdagangkan ke Kalimantan, sedangkan kayu diperdagangkan ke Pulau Jawa. Nah, sama-sama ini memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas penduduk.
Nah, ini manfaat daripada perdagangan antar pulau, ya. Meningkatkan produktivitas penduduk. Dengan adanya perdagangan antar pulau ini akan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa, ya. Nah, hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi barang dan jasanya. Sehingga tenaga kerja yang ada akan meningkat. Kemudian termasuk juga terhadap produktivitasnya, ya. Nah, ini meningkatkan produktivitas penduduk, ya. Itu manfaat daripada perdagangan antar pulau. Siswa dan siswi yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan tentunya menambah wawasan buat kalian semua tentang materi pembelajaran IPS kali ini, yaitu tentang perdagangan dan perdagangan antar pulau. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.